Sintesis protein adalah proses 3 langkah termasuk pemanjangan inisiasi dan terminasi. Pada bakteri seperti inisiasi E. coli membutuhkan 3 protein kecil yang disebut faktor inisiasi IF2, IF1, IF2, dan IF3. Sebagai salah satu tRNA pertama, mRNA dan subunit ribosom kecil juga disebut 30S. Subunit IF3 dengan mudah berikatan dengan subunit ribosom kecil dan kehadirannya menghalangi subunit besar dan kecil. Dari asosiasi prematur IF3 memfasilitasi peningkatan mRNA ke subunit kecil ribosom. Pengikatan terjadi hanya 4 hingga 8 basa di hulu dari awal AUG, di mana urutan konsensus yang disebut urutan bersinar Dalgarno di mRNA anil di dekat akhir RNA ribosom 16S di subunit ribosom kecil. IF1 berikatan dengan subunit kecil di lokasi yang disebut situs A, di mana tRNA yang masuk biasanya mengikat tRNA pertama disebut tRNA metanol formal, sehingga memasuki situs lain yang disebut situs P. Perhatikan bahwa tRNA inisiator telah dikawal ke situs P oleh IF2 yang terikat dengan GTP, molekul berenergi tinggi mirip dengan ATP antikodon tRNA. Komplementer dengan kodon start AUG setelah tRNA inisiator berada di tempat IF3 dilepaskan dengan hilangnya IF3 subunit 50S dapat berlabuh pada subunit 30S. Docking subunit 50S memicu hidrolisis GTP pada IF2 dan perlepasan inisiasi selanjutnya faktor ribosom sekarang siap untuk pemanjangan. Pemanjangan melibatkan pengulangan 3 langkah pertama. Faktor pemanjangan yang disebut F2 terkait dengan GTP berkaitan dengan tRNA aminosil bermuatan bebas kompleks. Ini memasuki situs A atau aseptor pemilihan yang benar dari kompleks tRNA tergantung terutama pada kodon pasangan antikodon. Dalam contoh ini antikodon CCC berpasangan dengan antikodon GGG tRNA membawa asam aminoglisin pada langkah kedua aktivitas peptidil transferase. Ribosom mengkatalis pembentukan ikatan peptida antara asam amino baru di situs A dan asam amino sebelumnya di situs P secara bersamaan. GTP dihidrolisis dan F2-GDP yang dihasilkan dikeluarkan. Langkah ketiga disebut translokasi atau faktor pemanjangan yang disebut EFG terkait dengan GTP berikatan dengan ribosom. GTP dihidrolisis memberikan energi untuk menggerakkan subunit 50-an dan 30-an ke depan satu kodon manuver. Ini membuka situs A dan menggeser tRNA yang tidak bermuatan ke situs terakhir yang disebut situs E, atau keluar tRNA asli amino berikutnya yang memasuki situs A menciptakan perubahan konformasi di ribosom yang telegraf lewat ke sisi timur dan dikeluarkan tRNA yang tidak bermuatan. Langkah-langkah perpanjangan ini berulang sepanjang mRNA ribosom E. coli dapat mempercepat melalui langkah-langkah perpanjangan ini yang menghubungkan bersama 16 asam amino per detik. Akhirnya ribosom tiba di ujung wilayah pengkodean yang ditandai oleh salah satu dari 3 kodon stop. Tahap ini translasi disebut terminasi. Tidak ada tRNA yang sesuai untuk kodon stop, melainkan protein yang disebut faktor pelepasan baik RF1 atau RF2 yang memiliki bentuk umum tRNA meniru tRNA dan memasuki situs faktor pelepasan, mengaktifkan fungsi transferase peptidil dari ribosom.
yang memotong ikatan yang menambatkan peptida yang telah selesai ke tRNA di situs P, faktor lain yang disebut RF3, kemudian memicu RF1 atau RF2 untuk meninggalkan ribosom. Akhirnya, faktor lain yang disebut faktor daur ulang ribosom atau RRFF bersama dengan EFG berikatan di situs dan situs hidrolisis GTP yang menyertai melepaskan dua subunit ribosom F3, kemudian mengasosiasikan kembali dengan subunit 3 bulan mencegah subunit 5 bulan dan 3 bulan